memiliki nabi yang terakhir sebagai nabi yang maksum, kekasihnya, nabi yang benar-benar em, penyempurna gitu, istilahnya gitu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu memang sudah dipalsukan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab gitu. Akan Mhm. tetapi dengan kedatangan sang baginda ini adalah pembawa rahmatan lil alamin gitu, rahmat bagi alam semesta. Intinya gitu. Bu Ustazah itu berputar-putar keliling tawaf kayak gitu ya, kayak gitu. Em, beliau apa ya, beliau menjabarkan gitu kan. Jadi aku di situ kaget. Oke, ya udah aku di situ pulang. Aku di rumah, aku bertanya-tanya lagi di batin aku. Kalau begitu, aku masih kurang puas kak dengan jawaban Bu Ustazah itu, karena aku berpikir Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya yang terdahulu. Mana mungkin Allah yang Maha Kuasa tidak sanggup untuk menjaga kitab-kitabnya sendiri. Berarti ya kak, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab itu lebih kuasa daripada Tuhan negeri Mekah ini dong. Hmm. Daripada Iya. Allah Subhanahu wa taala ini dong. Gimana tuh? Ya, jadi di satu sisi memang kalau kita tanya, karena di dalam Quran sendiri dikatakan tidak ada yang dapat mengubah firman-firmannya Allah. Itu di satu Iya, sisi, betul. ya, ada ayat Quran mengatakan demikian. Tetapi di sisi lain, kalau kalau kita lihat, itu juga ada di dalam Alkitab kita ya, bahwa firman Tuhan itu tetap teguh selama-lamanya. Ya, dia tidak akan ada yang dapat menggugurkan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku akan tinggal tetap. Artinya tidak ada satupun yang dapat menggagalkan firman Tuhan, ya. Tetapi bukan secara letterlock lalu dipelihara dari huruf-hurufnya harus sama persis, tidak begitu, ya. Iya, Tapi bahwa apa yang Tuhan wahyukan kepada para nabi, apa yang Tuhan singkapkan kepada para rasul dan para nabi, itu dapat kita percaya sepenuhnya, dan terbukti ya penjagaan Tuhan kepada kitab-kitab yang kita pandang sebagai kitab-kitab yang berotoritas dan diilhamkan oleh Roh Kudus ya, sehingga dijaga sampai sekarang ini kitab-kitab ini dan dilestarikan oleh iya, gereja gitu. Tapi di sisi lain, Muslim membuat satu, karena sebenarnya begini, kalau saya melihat dari sejarah kita baca ya, sebenarnya dari mulai Al-Jalalain ya, atau tafsir-tafsir yang Ibn Katsir dan Al-Jalalain iya, itulah yang yang sudah terkemuka. betul, mereka lah yang memposisikan, ketika mereka membuka kitab Alkitab, mereka mungkin melihat ada, ini kayaknya beda nih dengan Quran kita gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ketika dibuka, kita komparasi antara Quran dengan Alkitab, kok beda? Lalu mereka, wah ini berarti ada salah satu yang nggak benar kan gitu. Jadi karena ini adalah hukum non kontradiksi ya. Artinya gini, jika sesuatu itu eh, bertentangan atau Iya berkontradiksi, kak, nggak mungkin keduanya sama-sama benar. Ya, hanya ada betul. dua possibility. Satu, Quran salah, Alkitab juga salah. Ya, tapi nggak mungkin dua-duanya secara bersamaan itu benar. Kenapa? Karena isinya bertentangan, berkontradiksi. Bertentangan. Iya, Ya, atau kalau Alkitab itu benar, berarti Quran yang keliru. Kalau Qurannya benar, Alkitab yang salah. Nah, ini mana nih yang mau di kita percayai? Nah, tetapi di dalam iya, penafsiran pun ya, kalau Anda baca, mereka itu kontradiksinya begini. Sebenarnya yang mereka salahkan itu bukan isinya secara letterlock, tapi penafsirannya. Oh, orang Kristen itu salah menafsirkan isi Alkitab.